Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Reski Andini, NIM 2020-31146 dari kelas F, Rekayasa Perangkat Lunak. Hari ini saya akan membawakan materi tentang kegiatan BUMN Goes to Campus dan hubungannya dengan RPL. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara, baik itu sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil, dan negaralah yang memegang penuh kontrol terhadap perusahaan tersebut. Dari kegiatan BUMN Goes to Campus kemarin, di bawah pemerintahan Bapak Erick Thohir, yaitu Menteri BUMN ke-9, kinerja portofolio BUMN tetap positif walaupun dalam keadaan pandemi pada tahun 2021. Kinerja positifnya dapat dilihat dari angka keuangan Kementerian BUMN pada tahun 2021 yang ditandai dengan meningkatnya laba bersih sebanyak 838,2% yang setara dengan 124,7 triliun dibandingkan laba bersih pada tahun 2020 sebesar 13,3 triliun. BUMN melakukan pembangunan jalan tol di Sumatera, saat perusahaan swasta sama sekali tidak berani melakukan pembangunan tersebut karena tidak adanya pemasukan yang masuk. Dan itulah yang membedakan perusahaan swasta dengan BUMN. Segala sesuatu yang baru, belum ada perusahaan swasta yang berani untuk melakukannya. Sehingga BUMN lah yang akan mengerjakannya. BUMN juga melakukan perampingan dengan cara mengurangi perusahaan BUMN yang dulunya dari 108 perusahaan menjadi 41 perusahaan agar lebih mudah untuk diawasi. Hubungan dengan mata pelajaran atau mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. PLN merupakan perusahaan masa depan dikarenakan di masa yang akan datang, segala hal akan digunakan dan menggunakan listrik. Dalam rekayasa perangkat lunak, kita menggunakan perangkat elektronik yang mengkonsumsi listrik, mulai dari mengisi dayanya sampai penyebaran jaringannya yang membutuhkan aliran listrik. Sehingga infrastruktur dari perusahaan PLN atau perusahaan listrik negara sangatlah bagus karena aliran listriknya sudah mencakup ke seluruh Indonesia. Contohnya, dari 77.000 desa yang ada di Indonesia, hanya tinggal ratusan yang belum dialiri listrik. Hubungan ITPLN dan BUMN. Hubungan Institut Teknologi PLN dengan BUMN terbilang sangatlah dekat. Dikarenakan ITPLN merupakan perguruan tinggi di Indonesia yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN, yang dimana YPK-PLN ini didirikan oleh PT PLN untuk menghasilkan generasi-generasi bermutu dan menjadi penerus bagi pakar-pakar di PLN. ITPLN didirikan sebagai upaya untuk menghasilkan tenaga terampil dari teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik informatika untuk industri ketenagalistrikan di Indonesia. Keuntungan kuliah di ITPLN untuk kamu yang akan bekerja di BUMN. Yang pertama, dalam pembangunan listrik di Indonesia, ITPLN merupakan perguruan tinggi yang dimana proses pembelajarannya berfokus kepada industri, energi, dan ketenagalistrikan. Sehingga banyak industri yang minat dengan lulusan-lulusan dari ITPLN. Yang kedua, dalam proses pencarian kerja,
lulusan ITPLN sudah mengantongi sertifikat-sertifikat kompetensi, baik itu berbasis internasional ataupun nasional, yang sangat dibutuhkan dalam melakukan perekrutan karyawan. Seperti contohnya, spesialis Microsoft Office. Yang ketiga, mahasiswa di ITPLN dalam proses magang berkesempatan untuk melakukan magang bersertifikat di perusahaan di bawah naungan BUMN. Sehingga ada kemungkinan besar atau kemungkinan kecil jika saat proses magang terbuka perekrutan massal, yang dimana kita dapat direkrut sebagai pegawai kontrak. Produk rekayasa perangkat lunak di era industri 4.0 menuju 5.0. Di sini, saya membuat smart battery. Alasannya, besarnya penggunaan baterai dalam alat elektronik yang menerapkan konsep wireless atau non-kabel, yang tentu saja menggunakan baterai sebagai pengganti kabel dan aliran listriknya. Sehingga sampah-sampah baterai yang tidak dapat diisi ulang akan mencemari lingkungan. Dengan konsep menciptakan baterai yang dapat diisi ulang dan dibuat menggunakan bahan yang lebih mudah untuk didaur ulang. Sehingga saat baterai sudah tidak dapat difungsikan lagi, dapat didaur ulang dengan mudah agar tidak mencemari lingkungan. Yang dimana manfaat smart battery ini adalah untuk mengurangi sampah-sampah baterai dan mengurangi pencemaran lingkungan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.